Di film ini berkisah tentang seorang seni yang ditinggal sama istrinya. Karena sangat mencintai istrinya, dia pun membuat sebuah boneka yang mirip dengan istrinya. Jadi gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali seorang pria yang hendak pergi melamar kerja di sebuah pabrik boneka. Pria ini bernama Tetsuo. Kemudian dia pun bertemu dengan sang pemilik pabrik itu. Dia bernama Aikawa. Diketahui saat itu pabriknya sudah tidak begitu produktif lagi, karena selama ini boneka yang Aikawa buat itu hanyalah boneka tiup, alias sudah ketinggalan zaman lah. Di sini Aikawa memberitahu tentang boneka tersebut, mulai dari bahan-bahannya dan lain-lainnya. Namun dia tidak bisa membuat boneka yang seperti kulit manusia kalau dipegang. Yang terakhir adalah bahannya yang dibuat dari silikon. Namun itu masih tidak sempurna. Bagi Aikawa, boneka yang sempurna itu harus mirip dengan kulit manusia dan tanpa jahitan. Ketika selesai, mereka pun mengatakan kepada Tetsuo, pabrik itu sekarang seperti kuburan sepinya. Namun mereka kaget mendengar Tetsuo tetap ingin kerja di sana bersama Aikawa. Singkat cerita, mereka pun mulai membuat boneka rasa orang dewasa. Dewasa cuy. Nah, akhirnya mereka pun berhasil membuatnya. Akan tetapi ketika bos besar mereka datang dan mencoba memegang tetek boneka itu, bosnya mengatakan itu tidak sempurna karena tidak mirip dengan tetek yang aslinya. Tetek yang asli. Gila. Bosnya pun menyuruh mereka berusaha lagi untuk mencobanya demi masa depan pabrik itu. Malamnya mereka berdua pun berbincang-bincang tentang boneka itu. Dan mereka pun berniat menyewa seorang wanita untuk dijadikan sebagai contoh atau model lah gitu. Keesokan harinya seorang wanita pun datang ke pabrik mereka. Wanita ini bernama Sonoko. Kemudian Tetsuo pun mencetak tetenya Sonoko. Ketika selesai, Aikawa pun merasa kurang sempurna kalau Tetsuo tidak memegang teteknya, supaya bisa tahu tetek asli itu seperti apa. Dan Tetsuo pun bisa buat di boneka yang mereka ciptakan, supaya rasanya itu seperti aslinya. Aikawa pun pergi menemui Sonoko dan memintanya untuk kerjasama, supaya mereka bisa menciptakan boneka yang sempurna. Untung saja Sonoko bersedia teteknya dipegang sama Tetsuo. Kemudian Tetsuo pun memegang teteknya. Ketika selesai, Sonoko pun pergi. Tapi dia lupa sama anting-antingnya. Tetsuo pun bergegas mengejarnya untuk mengembalikan anting-antingnya. Ketika bertemu sama Sonoko, Tetsuo langsung mengatakan cinta kepada Sonoko. Cinta pandangan pertama lah pokoknya. Keesokan harinya mereka pun terus melakukan inovasi dengan boneka yang mereka ciptakan. Beberapa hari kemudian bosnya pun mengecek proses inovasi boneka yang mereka ciptakan. Alhasil mereka pun sukses menciptakannya. Boneka yang mereka ciptakan pun mulai dipasarkan dan laku keras cuy. Gila. Paling yang beli itu para. Setelah itu Tetsuo pun menikahi Sonoko dan mereka pun hidup bersama. Malam harinya mereka pun melakukan mantau-mantau cuy. Udah pastilah itu ya. Kan habis nikah. Awalnya mereka berdua sangat bahagia. Singkat cerita, Aikawa pun meninggal karena sakit. Lalu bosnya pun menyuruh Tetsuo mencoba memakai bahan yang lainnya untuk membuat boneka, karena selama ini hanya pakai silikon dan itu agak mahal, kata bosnya. Keesokan harinya datanglah seorang karyawan baru yang bernama Jumi. Jumi pun diterima di pabrik itu.
dan Tetsuo pun saat itu kerjasama dengan Jumi. Alhasil Tetsuo pun berhasil membuat tekstur yang lebih mirip dengan kulit manusia. Seperti biasa, dia pun pulang ke rumah dengan sangat senang dan makan malam bersama dengan istrinya. Keesokan harinya, naasnya dia mendapatkan info bahwa datanya itu dicuri sama Jumi. Gila sih ini karyawan, parah. Lalu dia pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai, dia pun menemukan sebuah surat dari istrinya bahwa dia pulang ke kampung halamannya dan dia akan kembali 3 hari lagi. Kemudian Tetsuo pun pergi ke suatu tempat. Dia bertemu dengan seorang wanita di sana. Dan tak berselang, wanita itu pun mengajaknya ke karaoke dan bersenang-senanglah mereka di sana. Singkat cerita, istrinya pun pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat mabuk. Tak lama kemudian, Tetsuo pun bertanya kepada istrinya, pergi kemana saja. Bukannya menjawab, Sonoko malah bertanya balik kepada Tetsuo, apakah dia selingkuh? Aneh sih. Tetsuo pun menjawabnya dengan jujur bahwa iya, dia selingkuh. Tetsuo pun bertanya kembali kepada Sonoko, yang ternyata mereka berdua itu sama-sama selingkuh dengan orang lain. Aduh. Di sini istrinya pun meminta cerai sama Tetsuo. Namun Tetsuo hanya bisa diam saja. Keesokan harinya, Sonoko pun bersiap-siap pergi ke suatu tempat. Tetsuo pun bertanya lagi kepada Sonoko. Disinilah Sonoko menceritakan yang sejujurnya kepada Tetsuo. Sonoko mengatakan kalau dia itu kena kanker. Oleh karena itu dia ingin cerai sama Tetsuo, karena dia tidak mau merepotkan Tetsuo, katanya. Kasihan sih. Mendengar hal itu, Tetsuo pun tidak mau cerai sama Sonoko. Kemudian Sonoko pun dibawa ke rumah sakit. Di sini Tetsuo mengatakan bahwa dia itu sangat mencintai Sonoko, biarpun tidak bisa mempunyai anak, karena tujuannya menikahinya adalah untuk hidup bersama dengan Sonoko. Singkat cerita, hidup Sonoko pun tinggal beberapa hari lagi. Kemudian Sonoko pun menyuruh Tetsuo membuat boneka yang mirip dengannya, seperti lubangnya atau teteknya, wajahnya, pokoknya semirip mungkin lah. Setelah itu mereka pun mulai melakukan mantau-mantau cuy. Keesokan harinya Tetsuo pun mulai membuat bonekanya. Dia terus membuat boneka itu sepanjang hari. Singkat cerita, Tetsuo pun berhasil menciptakan boneka yang mirip dengan istrinya. Tetsuo pun melakukan mantau-mantau cuy sama boneka itu. Aduh. Kemudian datanglah bos mereka dan bosnya pun kaget melihat boneka itu. Lalu bosnya pun memesan boneka itu 100 biji. Ketika dijualkan, laku habis cuy. Tak lama kemudian polisi pun datang dan langsung menangkap bos mereka, karena bos mereka itu diketahui menjual barang yang ilegal. Di sini bosnya mengatakan tenang saja, 3 hari juga bebas kok, katanya. Gila. Ketika bos mereka bebas, mereka pun berpesta di suatu tempat. Di sini mereka berbincang-bincang tentang rencana membuat boneka lagi. Boneka yang lebih cantik dan lebih hot lah pokoknya. Dan film pun